Ada kisah tukang kayu menemani mayat konglomerat dalam kubur selama 40 hari lamanya. Dan ketika itu dia menulis wasiat, barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, akan aku berikan warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Tapi anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi mayat, membusuk dan membengkak. Keesokan harinya dipanggillah semua sanak saudara dan kerabatnya, dan beliau kembali bertanya kepada mereka, sanggupkah di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan memberikan setengah daripada hartaku. Mereka semua menjawab, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah. Lalu dengan sedih konglomerat tadi memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seantero negeri. Akhirnya sampai jugalah pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya dihias megah laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli warisnya akan kesanggupannya untuk menjaganya di dalam kubur. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah sang raja yang kaya raya tersebut. Si tukang kayu pun ikut turun kembali ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya. Yang paling berharga dimiliki si tukang kayu hanya sebilah kapak untuk bekerja mencari nafkah. Cari siang makan siang, dan cari malam untuk makan malam. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, datanglah malaikat mungkar dan nangkir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang. Ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat tersebut. Di benaknya sudah tiba saatnya lah si raja tersebut yang kaya akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nangkir atas utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, malaikat mungkar dan nangkir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Dia pun menjawab, "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya." Jawab si tukang kayu, "Apakah harta yang engkau miliki?" Tanya malaikat kepadanya. "Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rezeki." Jawab si tukang kayu. Kemudian mungkar dan nangkir bertanya lagi, "Dari mana kau mendapatkan kapak ini?" Si tukang kayu terdiam sejenak. "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah mungkar dan nangkir dari dalam kubur tersebut. Besok hari kedua mereka datang lagi dan bertanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab si tukang kayu. Kembali lagi pada hari yang ketiga. "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini?" "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tidak ada yang punya," jawab si tukang kayu. "Apakah engkau yakin dengan itu?" lanjut malaikat. Kemudian mereka menghilang. Datang lagi di hari keempat bertanya lagi, "Adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapakmu ini sesuai dengan ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual?" "Aku potong dikira-kira saja. Mana mungkin ukurannya bisa sama rata," tegas si tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat mungkar dan nangkir, datang dan pergi, sampai tak terasa sekarang 39 hari lamanya ia menemani sang raja di dalam kubur. Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut.
Di hari ke-40 datanglah Munkar dan Nangkir sekali lagi bertemu dengan si tukang kayu tersebut, berkata, hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini. Belum sempat Munkar dan Nangkir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur itu. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Teriak terus sambil berlari, kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, sambil berteriak lari dengan kencangnya, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Begitulah terus ia sambil berlari. Sesampai di rumah, si tukang kayu berkata kepada istrinya, aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini saja. Tapi malaikat Munkar dan Nangkir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja di seputar kapak ini. Sebagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak, entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya. Itulah kisah si tukang kayu. Dikutip dari hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya kemana dipergunakan, hartanya dari mana dan diperolehnya dan kemana dibelanjakan, ilmunya sejauh mana diamalkan yang telah dituntut. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW kembali bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, ia akan tetap memperoleh pahala amal jariyah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah kisahnya yang sangat popularitas kita kenal dengan tukang kayu yang menemani mayat 40 hari lamanya. Intinya apa? Setiap mati bukanlah sanak kerabat dan keluarga yang menjaga kita, melainkan harta yang kita belanjakan akan menjadi tameng dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Wallahu alam. Mudah-mudahan menjadi kesan motivasi untuk kita semua